untuk waktunya. Saya ingin sedikit mewawancarai Bapak mengenai perkembangan pendidikan yang ada di sekolah kita, Pak Bu. Mengingat banyak perkembangan pendidikan baik itu teknologi maupun beberapa media-media yang lain yang digunakan dalam pembelajaran. Mungkin dari banyaknya media atau beberapa perkembangan dari zaman ya Pak ya, mungkin ada banyak permasalahan ya Pak, atau jenis-jenis kasus yang mungkin lambat laun akan timbul ya Pak ya, dari perkembangan pendidikan yang ada di SMP Negeri 2 Babat. Ada beberapa hal Pak Ngapunten yang saya tanyakan. Yang pertama yaitu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral dalam instansi SMP Negeri 2 Babat. Terima kasih Bu Doris selaku penggerak di SMP 2 Babat ini. Pertama memang langkah-langkah yang persuasif dan langkah-langkah yang berdekatan terhadap siswa. Karena itu siswa atau guru-guru itu kan perlu dibina dari samping guru BK, misalnya bapak ibu guru mapel. Kalau melibatkan guru BK semuanya, insya Allah yang itu tidak akan. Dan masalah di sini masih batas-batas di bawah wajar dalam arti tidak begitu menonjol. Jadi menonjol yang namanya namanya siswa atau kelas 7, 8 kan masih di bawah pengawasan guru-guru kita, karena kita sebagai guru di sekolah itu juga sebagai orang tua. Nah, kalau sudah pulang berarti orang tua kandung secara biologis itu yang orang tua yang kalau di sekolah sini tugasnya bapak ibu kita itu juga kita akan mengakomodasi, dan kita juga istilahnya dalam kultur kita kan total fasilitas itu dan pelayanan untuk anak. Silang istilahnya mengumpulkan guru BK, melihat sejauh mana ada kemajuan kemunduran dari cara itu. Kira-kira Bapak ya, dari yang penjelasan yang Bapak tadi sampaikan, kira seumpama di dalam suatu lembaga itu Pak ya, jelas ada permasalahan gitu Pak. Bagaimana Bapak menjalankan untuk mengambil keputusan di dalam sebuah permasalahan itu yang ada di sekolah Bapak? Kan soalnya suatu kasus itu terkadang ada beberapa pro dan kontra ya Pak ya. Antara yang satu harus sesuai dengan aturan yang ada, kemudian untuk yang satu mungkin berpendapat atau dalam artian kasihan dengan anak tersebut, misalnya ada sebuah permasalahan tentang bagaimana Pak itu untuk menjalankan dalam mengambil sebuah keputusan tersebut. Kita masuk garis, kita harus duduk bareng satu meja, mungkin suatu keputusan itu tidak langsung langsung di kebiauan gitu saja. Tadi ada SP surat peringatan 1, 2 dan 3 baru kita mau eksekusi suatu permasalahan itu. Tapi kalau memang SP1 itu sudah ada perubahan, nggak sampai SP2 berarti kan sudah ada peringatan besok terapi itu. Jadi kita masih ada mulai relasi, mungkin ada kesalahan apa bisa diperbaiki. Ya Pak ya. Kemudian Pak, mungkin dari langkah-langkah atau prosedur yang seperti yang bisa dilakukan seperti apa ya Pak ya? Langkah-langkah dalam menangani sebuah kasus. Selain tadi kan tidak secara langsung ya Pak ya. Berarti harus ada beberapa teman atau suatu tim gitu ya Pak ya, untuk mengatasi suatu permasalahan tersebut.
Kira-kira Pak, selain itu ada langkah-langkah lain mungkin Bapak yang digunakan dalam sebelum mengambil suatu keputusan, sebelum menetapkan bahwa kasus itu benar atau salah, atau dalam artian benar dengan benar atau gimana Pak? Gitu. Ya, kita harus ini banyak mengumpulkan apa ya, informasi dari teman, dari guru, waktu-waktu apa itu istilahnya di lokasi tadi TPK-nya di dalam arti apa ya, di lokasi yang terjadi pembelajaran itu kita harus mengumpulkan data. Kita harus banyak mengumpulkan informasi dari ya, dari orang tua juga keluarga dan ngomongkan. Melibatkan beberapa tim, kemudian orang tua juga ya Pak ya. Oke, Pak, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang Pak selama ini Bapak anggap efektif dalam suatu pengambilan keputusan pada kasus-kasus tertentu Pak, atau dikatakan dilema etika? Iya, maksudnya gini Pak, hal-hal apa saja yang dilakukan Bapak secara efektif untuk mengambil sebuah keputusan dalam suatu permasalahan, gitu. Mungkin hal-hal efektif dalam mungkin bisa dikatakan sebagai seorang pimpinan tidak langkah salah, tidak langkahnya yang dilakukan tidak salah atau pundi kan? Oh iya, ya ini memang suatu apa ya, risiko kecil, bukan risiko berat, risiko kecil dalam arti semua permasalahan dan semua keputusan itu mesti ada pro dan kontra, itu mesti ada. Tapi kita ambil yang krusial saja, yang istilahnya dalam bahasa Jawanya kan ibaratnya itu mengambil mengambil ikan jangan sampai airnya keruh. Jadi insya Allah di sekolah kita sudah ada tim ketertiban, tim untuk di BK-nya sama sudah solid. Kira-kira Pak, hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ya tantangannya ya ini ya, rasa kemanusiaan, terus kita juga menganggap itu kan anak kita, insya Allah bisa diperbaiki, dijagani, tapi kan juga kita mengambil apa ya, mengambil ingin mencari tahu background anak itu di belakang apa, latar belakangnya betul, jadi itu juga menjadi pertimbangan. Tadi sudah dikatakan, mungkin pertanyaannya juga hampir mirip ya Pak. Ya. Apakah Bapak memiliki jika ada suatu permasalahan, apakah menentukan jadwal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Apa kita koordinasi dengan beberapa tim untuk menentukan jadwal harus menyelesaikan masalah dengan secepatnya atau dalam kurun waktu jangka panjang gitu Pak? Maksudnya gini, jadi kita tidak gusar-gusur. Kita tidak gusar, jadi ada tim itu saya percaya dengan tim. Tapi dengan kepercayaan tim itu saya juga melihat dengan saya sendiri ke lapangan. Terus menentukan jadwal bersama-sama. Jadi memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Jadi penyelesaiannya ini ya Pak ya, misalnya bertahap sesuai dengan berarti ditentukan sesuai dengan permasalahan anak tersebut ya Pak. Baru nanti dibicarakan bersama tim, baru ada keputusan ya Pak. Itu ada suara bersama, jadi tidak akan salah. Soalnya kan dari suara bersama tadi kan sebelum ada suara bersama kan ada tahapan. Fakta-fakta yang dikumpulin ya Pak. Terus akhirnya mengerucut. Oh, berarti kan ini. Ya, untuk mengambil keputusan ya Pak. Mungkin ini Pak ada satu pertanyaan lagi. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, mungkin ada pelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yang
dalam artian dilema etika. Mungkin mungkin ada memberikan contoh sedikit mengenai beberapa permasalahan ya Pak ya, yang mengalami dilema etika dalam artian Bapak melakukan hal yang sesuai dengan harapan Bapak untuk yang baik gitu ya Pak. Ternyata di sisi lain ada beberapa teman atau mungkin tim yang kontra dengan sikap Bapak. Mungkin itu gimana? Ada, memang itu sebelum saya memutuskan suatu keputusan itu mesti saya sudah mengira-ngira nanti kalau keputusan saya begini mesti akhirnya ada yang begini, nanti keputusannya tidak sesuai misalnya begini, tapi ternyata ya memang ya sudah harus diputusi memang mengambil risiko yang terkecil dalam arti menurut sekolah itu terkecil, tapi menurut mereka itu ada hikmahnya dan manfaat untuk kebaikan. Tapi pada intinya tetap menemukan solusi ya Pak. Iya, ada solusi. Jadi memang ada solusi, terus ada perbaikan, perkembangan ke yang lebih baik. Ya, cukup mungkin Pak wawancara kali ini. Semoga di sekolah kita semakin maju ya Pak. Doanya soalnya kan saya juga kalau tidak direwangi atau tidak istilahnya didukung dengan teman-teman ya cadarnya juga. Semoga dijauhkan dari beberapa permasalahan yang agak berat sehingga menyebabkan proses pembelajaran yang ada di sekolah kita terhambat ya Pak. Pak, terima kasih waktu yang telah diberikan. Pamit dulu. Pak, assalamualaikum. Saya sedikit ingin bertanya-tanya mengenai ini di SD Moropelang ya Bu. Jumlah muridnya berapa nih Bu? Satu kelas, kebetulan saya ngajar di kelas 4, jumlah siswanya ada 15. Oh, 15-an. Mengingat ini ya Bu ya, perkembangan pendidikan sangat maju, banyak pengaruh dari beberapa media sosial yang memang terkadang siswa itu ini ya Bu ya, dalam pembelajaran itu sulit membedakan, apalagi anak SD, antara medsos yang benar-benar bisa dipakai dalam pembelajaran, kemudian media sosial yang di luar ya Bu ya. Ini Bu ada yang perlu saya tanyakan sedikit. Bagaimana ya Bu ya untuk mengidentifikasi jika ada suatu permasalahan yang mungkin datang dari baik itu ibu guru atau pendidik atau mungkin dari siswa-siswanya tersendiri. Biasanya kalau mengidentifikasi ya dari keseharian anak itu kita lihat ada permasalahan apa di kelas. Biasanya lebih-lebih untuk saat ini anak-anak itu kurang perilaku di dalam kelas itu, attitude itu ya. Antara anak dulu dan anak sekarang itu beda sekali, sangat beda. Antara berbicara dengan yang lebih tua dan yang lebih muda itu tidak ada perbedaannya, semuanya itu dianggap sama ya, entah itu dari lingkungan atau padahal kalau sebenarnya di sekolah juga sudah diterapkan ada kromo inggil, kromo alus, buku itu juga ada, tapi terkadang anak itu tidak pernah menerapkan. Berarti dari sekolah sendiri sudah mencoba untuk menerapkan beberapa lewat pembelajaran ya mungkin ya bahasa Jawa ya, otomatis untuk tata krama atau cara bahasa gitu. Mungkin itu mungkin tidak hanya di SD ya Bu ya, banyak mungkin instansi yang memiliki masalah yang sama. Kemudian ada yang saya tanyakan lagi, setelah melihat beberapa kasus, kira-kira dari instansi sendiri langkah apa Bu yang ingin diterapkan dalam mengambil keputusan jika seorang anak misalnya dalam artian tata kramanya kurang bagus, terus langkah-langkah seperti apa gitu ya?
anak mungkin langsung diingatkan, diingatkan ya. kalau perilakumu ini salah, kurang bagus, ya langsung dipanggil saja, diingatkan supaya kedepannya tidak diulangi Oh kembali. gitu. Jadi anak dikasih beberapa pengertian Iya. gitu, nggih. Dalam artian, nah ini salah, nanti yang sopan seperti ini, Iya. ini seperti itu, mengarahkan nggih, diarahkan. Nggih. Kemudian Bu, ada sedikit pertanyaan lagi, masih banyak ya sebenarnya pertanyaannya Mas. Iya, ini mungkin hal-hal apa saja Bu yang selama ini dari pihak instansi menganggap pengambilan keputusan dari kasus tersebut kan biasanya ada dilema etika dalam artian misalnya ada kasus permasalahan ya Bu, mengenai tata krama tadi ya. Terus ada pihak guru yang menerapkan suatu pelaturan atau ada yang ada di sekolah. Kemudian dari pihak lain mungkin guru lain mungkin mengetahui latar belakang anak. Kemudian adakah Bu yang bertolak belakang gitu antara tidak sependapat gitu dalam artian sama-sama benar tapi tidak ini Bu mungkin itu karena faktor dari orang tuanya atau mungkin ada ya Bu seperti ini Ada ada ya dari lingkungan itu. Nomor satu itu lingkungan, keluarga itu juga mempengaruhi. sangat pengaruh. Ya, kalau keluarganya ya seperti broken home, apa enggak ada yang mengingatkan, otomatis anak ya terbawa. Kesalahan itu terulang-ulang, akhirnya dibawa ke rumah, dibawa ke sekolah, ya. Terus ya mungkin kalau anak itu tadi ya wis sekarang diberi sanksi lah istilahnya gitu. Kalau memang nah itu sudah diperingatkan tidak ada jerahnya ya, gitu ya diberi beberapa peraturan yang memang untuk biar anak tidak melakukan lagi ya. Mungkin hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam menghadapi beberapa kasus tersebut? Tantangan itu Mungkin keinginan dari orang tua. Kalau kita bersikap baik terlalu apa itu sama anak, katanya jahat. gitu gitu. Lah, kadang orang tua itu juga bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Jadi seandainya peraturan itu diterapkan di anak, Iya. terkadang ada Kadang beberapa orang tua yang itu tidak bisa terima. Anak saya ini bagus, tapi di rumah istilahnya. Iya, tapi kok di kenyataannya di luar seperti rumah itu. seperti itu ya Orang Bu tua ya. itu terkadang kan ya itu tadi Iya, lalai. jadi dalam Lihat artian kurang kesadaran orang tua untuk menerima masukan dari Bapak Ibu guru, padahal semestinya itu kan untuk kebaikan si anak juga nggih. Kemudian ini Bu, apakah Ibu kalau misalnya dalam menghadapi suatu permasalahan, ada suatu permasalahan nggih Bu. Terus dalam artian apa Ibu menghadapinya secara langsung atau ada koordinasi dari pihak sekolah untuk menangani kasus-kasus tersebut? Tinggal kita lihat kasusnya seperti apa. Seperti apa? Kalau memang berat, apa ringan ya cukup langsung kita bisa tangani. Apabila tidak bisa, kok ada wali murid atau yang kesusahan berat, ya ya. itu bisa langsung Bapak Kepala Ya, Sekolah atau untuk koordinasi dengan koordinasi teman-teman dengan teman-teman yang lain, bagaimana solusinya untuk menghadapi anak seperti ini ya. Berarti mencari solusi dengan melakukan sesuai tingkat permasalahannya ya Bu ya. Nanti kalau misalnya berat berarti harus ada koordinasi dari beberapa mungkin kepala sekolah, dewan guru nih. Kemudian Bu, adakah mungkin faktor-faktor yang selama ini dapat membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan jika ada suatu permasalahan yang dalam artian dilema etika itu dalam artian gini ya Bu ya, pro kontra gitu. Ada yang sesuai dengan harapan kita, tetapi ada dengan yang bertolak belakang. Mungkin seperti apa Bu? Faktor-faktor apa saja mungkin? Ya, faktornya itu terkadang ya dari anak itu sendiri. Oh, dari anak itu sendiri gitu ya. Berarti dari anak sendiri, kemudian kemudian ada
guru yang dapat menyelesaikan, dalam artian mencoba untuk menyelesaikan, Iya. kemudian ada Ya, pihak lain yang membantulah membantu, istilahnya. berarti saling mengisi. Tapi ada pro kontra nggak Bu sama guru misalnya? Iki anaknya misalnya dalam artian bisa sebenarnya api, tapi kenapa kok bahasanya seperti ini? Iya. Ada Ada, ya? seperti itu ada mesti. Pasti ada Kadang ya, kan Bu, ya. di kelas ini kemarin tuh anak ini tuh bagus Iya. menurut bu Guru guru ya A yang misalnya, nggih. pertama. Terus naik di kelas Kelas tersebut jenjang, di nggih. jenjang yang, nah otomatis anak kan ya dengan bertambahnya usia kemungkinan kemampuan anak juga Sudah. bertambah, Nggih. akhirnya juga tingkat kenakalannya juga semuanya juga bertambah. Nggih, karena itu semua proses Bu ya. Iya. Sesuai dengan kodratnya ya, kodratnya baik itu zaman maupun kodrat alamnya, memang seperti itu. Mungkin ini satu pertanyaan lagi Bu, hal yang telah sampaikan dari pembelajaran yang Ibu petik dari pengalaman Anda untuk mengambil sebuah keputusan dalam artian dilema etika tersebut. Dalam mungkin dari kasus tadi Ya mungkin kita sebagai apalagi sebagai di kumpulan didik ya, setidaknya itu memberikan contoh kepada anak didik kita, baik itu yang positif lah katakanlah, sehingga anak itu nanti kedepannya bisa lebih bagus, lebih baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. peran guru sangat penting ya Bu Iya. ya, untuk dijadikan panutan untuk anak nggih. Terima kasih Bu waktu yang telah diberikan. Mungkin harapan kedepannya mungkin semua guru dan bahkan kepala sekolah pun sesuai dengan visi dan misi yang terbentuk di sekolah nggih Bu nggih, sehingga tercapai tujuan apa yang diinginkan nggih. Nggih, mohon makasih waktu yang telah diberikan.